Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga di sore hari ini alhamdulillah kita masih melaksanakan ibadah puasa. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini adalah pengajian bulan Ramadan terakhir atau penutup, dikarenakan insyaallah hari Ahad kita sudah merayakan kemenangan, yaitu Idul Fitri. Ya, oleh karena itu di sore hari ini adalah pengajian penutup menjelang selama bulan Ramadan ini, dan kita akan teruskan pengajian ini yaitu kembali ke awal, yaitu pelajaran tafsir, Safwatut Tafasir, yaitu setiap malam Senin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pengajian sesi penutup ini kita akan membahas tentang hadis yang berkaitan dengan sedekah atau sedekah sunnah dan wa aqsamus sedekah dan pembagian sedekah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa perbedaan antara sedekah dan perbedaan dengan zakat? Perbedaan sedekah dan perbedaan zakat. Sedekah itu adalah sifatnya sunnah. Oleh karena itu, baik orang miskin atau orang kaya boleh dia melaksanakan atau melakukan sedekah. Orang miskin boleh bersedekah kepada orang kaya. Karena apa? Itu adalah sifatnya sedekah sunnah. Tetapi lain halnya dengan zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Bahkan haram hukumnya orang kaya mengambil zakat, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillu shadaqatun li ghaniyyin. La tahillu haram hukumnya sedekah zakat diberikan kepada orang kaya illa li khamsatin, kecuali 5 golongan. Yang pertama, li amilin 'alaiha. Li amil karena dia sebagai amil, badan amil zakat. Kalau dia kaya boleh dia mendapatkan bagiannya. Wa rajulun ishtaraha bimalihi au gharibin. Rajulun, ya, seseorang ishtaraha, dia membeli bimalihi dengan hartanya. Kemudian yang ketiga adalah wa gharimin, orang yang terlilit hutang, sebagaimana yang kita jelaskan di pengajian hari Sabtu kemarin. Al-gharim, ya, orang kaya terlilit hutang disebabkan bainal munazi'ain, dia menyelesaikan dua orang yang berselisih pendapat dan harus mengeluarkan harta. Maka orang kaya tersebut mengeluarkan hartanya, atau dia mensedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terlilit hutang. Au ghazin fi sabilillah, orang yang ghazin, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan sedekah atau zakat. Au miskinin tusaddaqu 'alaiha minha fahda minha li ghaniyin. Kemudian au miskinin, ya, orang miskin tusaddaq 'alaiha minha, ya,
ay jarin li ghani akhadha sadaqah li ana kharajat kaunha sadaqah, ya. Orang miskin tusaddaq alaihi, ya. Orang miskin, ya, tusaddaq, ya, mendapatkan sedekah minha fahada biha li ghani. Kemudian di harta yang dapat sedekah itu diberikan kepada orang kaya. Jadi orang miskin sedekah, orang miskin mendapatkan sedekah kemudian diberikan kepada orang kaya, maka boleh hukumnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah perbedaan antara sedekah dan zakat. Kalau zakat boleh kita umumkan di masjid atau majelis taklim, ya. Karena apa? Zakat itu adalah secara zahir dan secara batin itu adalah bukan miliknya pribadi orang tersebut, tetapi harta yang ia miliki itu adalah hartanya orang miskin, ya, orang fakir, orang miskin, ya. Kemudian kalau sedekah tidak, ya. Justru sedekah itu disunnahkan, dianjurkan supaya menyembunyikan ketika memberikan sedekah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yadul ulya khairun min yadis sufla, ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara golongan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menaungi, di mana tidak ada naungan di akhirat nanti kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan. Satu di antaranya adalah rajulun tasaddaqa, seorang laki-laki bersedekah, fa akhfaha, sedekahnya itu dia sembunyikan sehingga tangan kirinya, ya, tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Dia benar-benar, ya, sedekah tersebut disembunyikan supaya orang itu tidak tahu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab shadaqatut tatawwu, bab menjelaskan tentang sedekah sunnah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menaungi nanti di hari kiamat. Yauma la dhillah, tidak ada naungan illa dhilluhu, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan. Dzakarahul hadits wa fihi, hadis ini sangat panjang kemudian diringkas, ya, oleh pengarang kitab Bulughul Maram ini, ya, penyusun kitab Bulughul Maram. Dia sebutkan karena ini berkaitan dengan sedekah tatawwu, sedekah sunnah, maka beliau hanya memenggal atau memutus hadis ini menyebutkan tentang keutamaan sedekah sunnah. Kata Rasulullah, warajulun tasaddaqa, seorang laki-laki bersedekah sedekatan, dengan suatu sedekah, fa akhfaha, maka dia menyembunyikannya, hatta la ta'lamu shimaluhu, sehingga tangan sebelah kirinya tidak tahu ma yunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan tangan sebelah kanannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah kehebatan sedekah. Bahkan di dalam kisah-kisah, cerita-cerita bahwasanya ada orang yang meninggal, ya, ada orang yang meninggal yang ada di dalam kubur, ya, ditanya, ya, oleh malaikat, ya, kalau sekiranya, ya, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan
ya, menghidupkannya kembali, maka apa yang pertama kali engkau kerjakan? Maka mayit ini menjawab bahwasanya pertama kali, ya, yang akan aku lakukan adalah aku bersedekah. Jadi sangat hebat sekali, ya, sangat dahsyat manfaatnya, sangat hebat sekali, ya. As-sadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu adalah, ya, meredam bala. As-sadaqatu tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah itu meredam amarah Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fadilah-fadilah keutamaan tentang sedekah. Wa Nuqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas, rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu imri'in, tiap-tiap orang, fi dhilli sadaqatihi, berada di dalam naungan sedekahnya, hatta yufsal, sehingga dibedakan, hatta yufsal bainan nasi, antara manusia. Subhanallah, ya. Sungguh agung sekali sedekah, ya, pahala sedekah ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap manusia itu berada di dalam naungan sedekahnya. Hatta yufsala, ya, kata Rasulullah, hatta yufsala bainan nas, hatta yaqdiyallah yaumal qiyamah bainal khalaik, sehingga Allah Subhanahu wa taala membedakan, ya, antara orang sedekah dan orang yang tidak sedekah di hari kiamat. Jadi ketika di padang mahsyar, ya, manusia itu tenggelam, ya, keringatnya menenggelamkannya, semuanya itu tergantung kepada amalnya, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bersedekah. Itu dibedakan. Mana orang-orang yang rajin sedekah, rajin infak, rajin zakat, ya, itu dibedakan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak tenggelam, ya. Di dalam hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita lahatu ala sadaqah, anjuran, ya, agar kita senantiasa bersedekah. Wa anha tanfa'u sahibuha yaumil qiyamah. Sedekah ini akan bermanfaat baginya di hari kiamat nanti. Fatadhilluhu yaumun la yanfa'ul mar'u illa ma qaddamat yadah. Ya, maka sedekahnya ini akan menaunginya nanti di hari kiamat, di mana la yanfa'ul mar'u, ya, seseorang itu tidak akan memberi manfaat illa ma qaddamat yadah, apa yang ada di depan matanya. Apa itu? Yaitu amal kebaikannya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yauma yafirul mar'u min akhi, tiap-tiap orang akan berlari menjauh dari saudara-saudaranya. Tidak ada orang yang bisa memberi pertolongan. Wa ummihi wa abi, seseorang itu akan lari dari ayahnya, dari ibunya. Wa sahibatihi wa bani, teman-temannya, anak-anaknya, keturunannya, tidak ada. Seorang anak tidak bisa memberi, ya, minta pertolongan kepada bapaknya, tidak, ya. Likulli imri'in minhum sya'nu yauma idzin sya'nu yughni. Ya, likulli imri'in, tiap-tiap orang, ya, ya, akan, ya, mendapatkan apa yang pernah ia tanam di dunia. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang rajin bersedekah di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaungi, ya, dengan sedekahnya. Ya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uryin kasahullahu min hudril jannah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma muslim, ya, ma mim di sini adalah litakid. Kalimat ayyuma, huruf mim di sini adalah takkid, yaitu penguat, ya. Setiap muslim atau muslim mana saja yang memberikan pakaian untuk menutup aurat saudaranya sesama muslim, ya, kasahullahu min hudril jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian nanti di surga. Jadi kalau kita bersedekah, ya, jangan nunggu banjir dulu, jangan nunggu ada longsor dulu baru kita ngirim saudara kita baju, ya, terkadang bajunya pun baju bekas, ya. Atau jangan menunggu lebaran dulu kita ngasih THR baju buat saudara-saudara kita, ya. Ya. Kapan saja selagi kita mampu, ya, berikan saudara-saudara kita yang tidak mampu, ya, pakaian. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian yang paling mahal di surga, ya. Wa ayyuma muslim at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu min thimaril jannah. Ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, ayyuma muslim, ya. Siapa saja orang muslim, ya, yang memberi makan kepada saudaranya sesama muslim ala ju'in, dalam keadaan lapar, at'amahullahu min thimaril jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memberi makan nanti di surga, ya. Jadi tidak nunggu lebaran, tidak nunggu hari raya, tidak nunggu puasa kita memberikan makan, takjil dan lain sebagainya, ya. Ada orang fakir miskin datang minta-minta ke rumah, ya. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kirim pengemis ke rumah kita, ya, sebagai wasilah untuk sedekah. Bagaimana kalau sekiranya tidak ada pengemis pun, ya, ke rumah kita, mungkin hampir setahun kita tidak akan pernah sedekah, setahun kita tidak akan mengeluarkan zakat, ya. Kemudian yang ketiga, wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahullahu min rahiqil makhtum. Yang ketiga kata Rasulullah, ayyuma muslim, ya, setiap muslim, ya, saqa musliman, ya, memberi minum kepada sesama muslim ala dhama'in, muslim tersebut dalam keadaan kehausan, saqahullahu min rahiqil makhtum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ia minum dari rahiqim makhtum. Apa itu rahiqil makhtum, ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, rahiqim makhtum khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ya. Di mana setiap orang minum, ya, dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bayanun analil bir, bahwasanya kebaikan itu bermacam-macam, ya. Wa annahu yanbaghi lil muslim an yusyarikahu fiha. Oleh karena itu setiap muslim, ya, sebagaimana kemampuannya, kalau dia mampu untuk memberi makan kepada saudaranya, kasih makan. Kalau dia tidak mampunya memberikan minum, kasih air minum, ya. Kalau mampu kedua-duanya, alhamdulillah, ya. Jangan sampai, ya, tidak bisa memberi pakaian, ya, kemudian tidak mau, ya, ada makanan dia tidak kasih, ya. Makanan dia punya, minuman dia punya, ya. Kalau dia tidak mau memberi makanan, kasih minuman, ya. Ya, cuma segelas air putih. Ada orang minta, "Pak, saya kehausan, minta air." Kasih. Jangan dikasih satu gelas, ya, kasih satu botol, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadul ulya khairun min yadis sufla wabda biman ya'ul wa khairus sadaqati ma kana an dhahril ghina wa man yasta'fif
yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihullah, muttafaqun alaih. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Karena apa? Yadul ulya hiya, tangan di atas itu adalah yang memberi. Tangan yang di bawah adalah yang menerima, ya. Atau jangan kita sungkan, ya. Ada orang yang mungkin egonya terlalu tinggi, ketika dikasih dia tidak mau, ya. Dikasih malah dia di atas, ngambilnya dari atas. Dia katakan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya. Tidak, ya. Maksudnya adalah tangan di atas itu adalah memberi, ya. Meskipun engkau mengambil dari atas, tetap saja engkau itu mengambil, ya. Wabda biman ta'ul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengertian kepada kita, wabda biman ya'ul. Kalau kita ingin memberi, ingin bersedekah, sedekahlah dimulai dari biman ya'ul. Siapa? Kerabat kita, ya. Jadi kalau kita sedekah, kerabat kita dulu. Siapa mereka yang tidak punya, kasih. Jangan kita bersedekah ke jauh-jauh kampung tetangga, sedangkan kerabat kita ini miskin, ya. Karena apa? Ada orang mengatakan, ini kan, ya, sedekah. Ya Ustadz, bagaimana, apa hukumnya? Ada pertanyaan, ya. Ini sering ditanyakan oleh orang-orang. Apa hukumnya mengeluarkan zakat kepada saudara kita, ya? Zakat boleh diberikan kepada saudara kita apabila saudara kita itu miskin, ya. Kemudian apa hukumnya, ya, memberikan zakat kepada saudara, ya? Apakah boleh? Sama tadi, ya. Boleh kita memberikan zakat kepada saudara kita yang miskin, ya. Nah, terus bagaimana hukumnya kalau kita memberikan sesuatu hadiah kemudian kita niatkan zakat, ya? Apakah sah zakat kita? La yasihhu, tidak sah zakat kita. Kenapa? Ya, karena hadiah itu sifatnya sunnah dan boleh diberikan kepada orang kaya atau orang miskin. Seperti halnya sekarang ini, orang-orang saudara-saudara kita, ya, banyak memberikan hadiah atau THR, ya, karena meluapkan rasa senangnya karena Ramadan sebentar lagi, ya, akan lebaran, sehingga kita membagikan, ya, bingkisan-bingkisan kepada saudara-saudara kita. Kemudian apa hukumnya kalau kita niatkan zakat? La yasihhu, tidak sah, kecuali kalau saudara kita miskin, ya. Saudara kita miskin. Kalau mereka tidak miskin, maka tidak sah, ya. Itu adalah sifatnya sedekah, pemberian boleh diberikan kepada orang kaya dan orang miskin, ya. Wa khairus sadaqati man kana ala dhahril ghina, ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sedekah adalah ala man kana ala dhahril ghina afdalus sadaqah ma akhrajul insan min malihi ba'da an yabqa minhu qadril kifayah, ya. Sebaik-baik sedekah adalah makana ala dhahril ghina. Apa itu yang dimaksud ala dhahril ghina, ya? Setelah mencukupi kebutuhan kita. Setelah mencukupi kebutuhan keluarganya, kemudian setelah itu dikasihkan kepada fakir miskin, ya. Kemudian diberikan kepada tetangganya. Ini adalah sedekah, ya. Lain halnya zakat. Ini kita berbicara tentang sedekah, ya. Jadi sebaik-baik sedekah adalah kita infakkan sedekah kepada anak-anak kita,
Ya, karena apa? Memberi makan kepada keluarga ini adalah sedekah. Seorang suami memberikan nafkah kepada anak dan istrinya adalah sedekah. Setelah kebutuhan keluarganya tercukupi, sisanya kasihkan kepada yang lainnya. Itu adalah kata Rasulullah sebaik-baik sedekah. Kemudian kata Rasulullah, "Wa man yasta'fif yu'iffahullah." Ya, kata Rasulullah, barang siapa ya yang yatlubul ifaf, ya, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-qanaah, ya, cukup ya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya, ya. Wa may yastaghni, ya, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkaya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang hathun 'alal infaq, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat agar kita senantiasa bersedekah. Kemudian sedekah yang paling baik adalah al-munfiq ala ghairiha minal aidi, ya. Kemudian hathu al sadaqah alal aqarib wasilatul arham, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat hendaknya kita sedekah yang pertama kita dahulukan adalah al aqarib, yaitu keluarga, ya. Keluarga kita, ya. Kemudian kerabat-kerabat, ya, paman, adik, kakak, ya. Kemudian setelah itu tujuannya adalah untuk mengikat silaturahmi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qila ya Rasulullah ayyu sadaqatin afdal qala al-juhdul muqil wabda biman ta'ul akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia telah berkata, qila, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal, ya, sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama? Kata Rasulullah, al-juhdul mukil. Apa itu juhdul mukil? Juhdul mukil itu adalah orang yang tidak punya, ya, kemudian dengan kemampuannya itu dia sedekah. Orang miskin, ya, dia nggak punya, tapi suatu saat dia punya sedikit, ya, dia sedekahkan. Berapa banyak orang yang seperti ini? Banyak sekali, ya. Salah satu contoh adalah ada orang yang setiap tahun bisa menunaikan ibadah Idul Fitri, yaitu dengan menyembelih kambing atau sapi. Banyak orang miskin, ya, beribadah an-nahar, yaitu menyembelih hewan kurban, ya. Tetapi kehidupan sehari-harinya dia biasa, miskin, dia memulung dan lain sebagainya, tetapi dia sisipkan penghasilannya, ya. Tapi berapa banyak orang kaya yang tidak bisa, ya, beribadah memotong hewan kurban. Tidak bisa berkurban orang kaya, ya. Jangankan sapi, kambing aja dia tidak bisa. Kenapa? Di dalam hatinya kikir, ya. Subhanallah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan sebaik-baik sedekah adalah juhdul mukil. Orang miskin dengan kemiskinannya dia mampu bersedekah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wabda biman ta'ul. Rasulullah menekankan kembali, wabda, mulailah, biman ta'ul, yaitu keluarga. Ya. Subhanallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu faqala rajulun ya Rasulullah indi dinarun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekahlah kalian. Maka seorang sahabat, ya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mempunyai 1 dinar. Qala tasaddaq ala nafsika. Kata Rasulullah, bersedekahlah untuk
dirimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anfik fi qadai hawaij. Ya. Infakkanlah harta itu untuk memenuhi kebutuhan dirimu. Ya. Kamu punya uang cuma 100.000, ya. Mau sedekah. Lihat dulu kebutuhan kamu. Punya beras, punya lauk, punya sayur, ya, untuk keperluan kamu satu hari ini ada nggak? Kalau nggak ada, jangan kau sedekahkan kepada orang lain. Untuk dirimu dulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddim li anfis li anna azun mahbubun li insan wa li anna huququha muqaddima ala ghairiha. Karena kewajiban menginfakkan diri kita sendiri, ya, itu lebih baik daripada engkau infakkan kepada orang lain. Nah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, qala indi ghair. Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, saya punya, ya, selain 1 dinar ini saya punya lagi. Tasaddaq bihi ala waladika. Sedekahkan untuk anak-anakmu, ya. Urusi itu anakmu, ya. Setelah keperluanmu, keperluan anakmu. Jangan keperluan kamu tapi anak kamu nggak kamu urus. Nauzubillah min dzalik, ya. Ini biasanya adalah suami-suami atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Dia punya anak banyak, punya istri banyak, ya, atau dia rajin nikah, ya. Kesana kampung sebelah dia punya anak, kampung sebelahnya punya anak, kampung depan punya anak, kampung belakangnya punya anak, ya. Diinfakkan, ya, untuk dirinya sendiri. Anak yang di depan nggak dikasih, yang di belakang nggak dikasih, cuma dia infakin anak yang ada di matanya saja, tapi yang di luar sana tidak diinfakin, ya. Subhanallah, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Ini adalah ciri daripada suami-suami yang durhaka. Naudzubillah min dzalik. Tasaddaq ala waladika. Qala indi akhar, kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya masih punya yang lainnya. Qala tasaddaq ala khadimika. Sedekahkan untuk pembantumu, ya. Qala ya Rasulullah indi akhar, saya punya yang lain. Qala anta absaru bihi. Kata Rasulullah, engkau lebih mengerti, atau absor, engkau lebih melihat. Artinya apa? Engkau bisa melihat kondisi yang lainnya, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bayanun ana wujubun nafaqat ala tartib munfik alaihim, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita anna wujubul nafaqat, wajib kita menafkahi alat tartib, secara tertib. Setelah untuk dirinya, anaknya, ya, kemudian pembantunya, ya, artinya apa? Orang-orang yang terdekat. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidatin kana laha ajruha bima anfaq wa li zawjiha ajru bima iktasaba wa lil khazin mithlu dhalik la yanqusu ba'dhum min ajri ba'dhin muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anfaqatil mar'atu, apabila seseorang berinfak min ta'ami baitiha, dari makanan yang ada di rumahnya, ghairu mufsidatin, ya, yang tidak rusak, kana laha ajruha bima anfaq, maka dia mendapatkan pahala atas apa yang ia infakkan. Wali zaujiha, begitu pula istrinya apabila dia menginfakkan bimaktasaba, ya, bimaktasaba, menginfakkan hartanya atau makanan, ya, setelah mendapatkan izin dari suaminya, maka dia mendapatkan pahala, ya. Jadi seorang suami memberikan keleluasaan kepada istrinya untuk menginfakkan hartanya, baik itu makanan atau yang lainnya, ya. Kemudian tanpa sepengetahuan suaminya, istrinya menginfakkan, maka dia mendapatkan pahala, suaminya pun mendapatkan pahala. Kenapa? Karena suaminya sudah memberi keleluasaan. Begitu pula walil khazin, yaitu penunggu, ya,
gudang. Kalau majikannya dia berkata, wahai penjaga gudang, ya, kamu saya beri keleluasaan untuk memberikan makanan yang ada di gudang ini kepada orang penduduk. Maka penunggu, ya, satpam ini dia mendapatkan pahala dan yang punya gudang pun mendapatkan pahala tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'at Zainab imra'ata Ibnu Mas'udin faqalat ya Rasulullah innaka amarta al-yawma bis-sadaqati. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia telah berkata, telah datang Zainab istri Ibnu Mas'ud. Faqalat, maka dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan hari ini untuk sedekah. Wa kana indi huliyun li, ya, aku mempunyai perhiasan. Fa'aradtu an atasaddaqa bihi, maka aku ingin mensedekahkannya. Fa'azam Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahqqu man atasaddaqa bihi alaihim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Ibnu Mas'ud zaujika wa waladika ahaqqu man tasaddaqat bihi alaihim. Fazama, maka Ibnu Mas'ud menyangka bahwasanya sedekah itu lebih baik diberikan kepada anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zainab, wahai Zainab, benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Maka sedekahkan kepada zaujuki wa waladuki, ya. Sedekahkan kepada suamimu dan anak-anakmu karena dia lebih berhak untuk mendapatkan sedekah. Artinya Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi Zainab ini, ya, bahwasanya dia mungkin tidak punya, karena dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, maka dia mempunyai perhiasan, dia sedekahkan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, anakmu, suamimu itu lebih berhak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya suamimu dan anakmu lebih berhak mendapatkan sedekah. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'aju lahmin, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa seseorang itu meminta-minta kepada orang lain hatta ya'ti yaumal qiyamah, sehingga dia datang di hari kiamat nanti itu walaysa fi muz'izatul lahm, dia tidak mempunyai daging di wajahnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita qabhu kathratus su'al, jeleknya kathratus su'al, yaitu banyak meminta. Jadi kita pun, ya, tidak boleh, ya, meminta-minta ketika di saat kita punya, ya. Karena apa? Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti dibangkitkan di hari kiamat, ya, wajahnya tidak punya daging, ya. Ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yas'alin nasa takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil au liyastakthir, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yas'alin nasa, barang siapa yang meminta-minta orang, minta-minta sedekah, tetapi takatsuran, tujuannya adalah untuk memperkaya. Fa innahu yas'alu jamratan, sesungguhnya yang dia minta itu adalah bara api. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang kita terkadang orang yang memberi itu senantiasa terkadang husnudzan dan suudzan, ya. Ya, artinya apa? Terkadang orang itu disodorkan dengan proposal-proposal, ya, mengatasnamakan anak yatim, mengataskan pembangunan masjid,
mengatasnamakan pembangunan yayasan dan lain sebagainya, ya. Ya. Karena dia tidak amanat, ya, uang-uang tersebut ya dipakai digunakan untuk pribadi. Banyak sekali, ya. Ya, cerita-cerita yang seperti ini terjadi di zaman saat ini, ya. Ya. Baru-baru ini aja kita dihebohkan, ya. Ya, di YouTube, ya, di media sosial, ya. Ya, orang membuka rekening untuk pembangunan masjid, untuk memberi makan kepada fakir, anak yatim, ya, untuk takjil dan lain sebagainya, masuk di rekening pribadinya. Ya. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, "May yas'alin nas", barang siapa yang meminta-minta kepada orang, takatsuran, tujuannya adalah untuk memperkaya dirinya. Fa innama yas'alu jamratan, sesungguhnya yang dia minta, ya, itu adalah jamroh, yaitu bara api yang siap untuk membakarnya di hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Fal yastakil au yastakthir, baik itu yang diberi itu sedikit, ya, yang memberi itu sedikit atau banyak, dia mendapatkan dari permintaan itu sedikit atau banyak. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bayanun hatsu ala iktisab fajama'al hatab fabai'uhu wal istighna bihi 'anin nas khairun min su'alihim, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tahrimus su'al lil istikthar, haram hukumnya meminta-minta dengan tujuan, ya, memperkaya dirinya. Jawazus su'ali haja wa ya mafhumul hadis. Boleh seseorang itu meminta karena memang kondisinya tidak punya. Yang diharamkan adalah untuk memperkaya dirinya. Wa an Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'khudaku ahadukum hablahu fayati bi huzmatin minal hatab ala dhahrihi fayabi'uha fayakuffa biha wajhahu khairun lahu an yas'alin nas a'tuhu aw mana'u. Dari Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'khudha ahadukum hablatan. Kata Rasulullah, sungguh, ya, seseorang itu mengambil tali, kemudian fayati bi huzmatin, kemudian dijadikan sebagai ikat pinggangnya untuk mencari kayu bakar. Artinya apa? Engkau mengambil tali, kemudian engkau mencari kayu bakar, kemudian engkau angkut di atas pundakmu, kata Rasulullah, itu lebih baik, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada engkau meminta baik itu dikasih atau tidak. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita al-hatsu ala iktisab, ya, anjuran agar kita senantiasa iktisab, yaitu bekerja, ya, untuk menafkahi keluarga daripada minta, ya. Sedangkan meskipun meminta itu dibolehkan dengan syarat tadi, yaitu memang kita dalam keadaan tidak punya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang berkaitan dengan shadaqatut tatawwu atau sedekah sunnah, ya. Mudah-mudahan pertemuan yang terakhir ini, ya, bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan yang lalu dan yang akan datang, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah. Allahumma aftah abwaba rahmatik waftah lana abwaba karamik waftah lana abwaba fadlik waftah lana abwaba rizkika ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan kathiran halalan tayyiban mubarakan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna rizqan kathiran halalan tayyiban mubarakan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wal islam wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.